Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen saya, Bapak Muhammad Idris, selaku dosen mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Kalideres. Nama saya Lijon Butar-Butar. NIM saya 857106237. Next. Di sini saya membuat RPP K13 di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Rawabuaya 02 Pagi yang terdapat pada kelas 4 semester 1 yang terdapat di buku tema 2 yaitu selalu berhemat energi, di buku subtema 1 sumber energi. Muatan pembelajaran yang saya gunakan ada 3 bagian, yaitu mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, dan yang terakhir mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran yang pertama, alokasi waktu 5 kali 35 menit dalam 1 hari pembelajaran. Next. Di dalam kompetensi inti ada 4 bagian. Next. Di dalam kompetensi dasar, saya menggunakan 2 kompetensi dasar di dalam setiap mata pelajaran. Di dalam mata pelajaran IPA ada 2 kompetensi dasar. Di dalam pelajaran muatan IPS ada 2 juga mata pelajaran. Di dalam muatan bahasa Indonesia ada 2 kompetensi dasar yang saya gunakan. Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ada 2 di dalam setiap mata pembelajaran. Yang pertama, mata pembelajaran IPA ada 2 bagian indikator pembelajaran. Mata pembelajaran IPS ada 2 bagian indikator pembelajaran. Di dalam muatan bahasa Indonesia ada 2 indikator pembelajaran. Next. Materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran yang saya gunakan ada 4 bagian. Yang pertama, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, menulis gagasan pokok. Yang ketiga, pengamatan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Dan yang terakhir, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di dalam tujuan pembelajaran yang saya gunakan ada 4 bagian. Next. Sumber dan media pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran ada saya tampilkan di dalam slide tersebut. Ada 3 bagian. Yang pertama, buku guru tema 2. Yang kedua, gambar tentang sumber energi alternatif seperti matahari. Dan yang ketiga, gambar sumber daya alam seperti tanaman jagung. Di dalam slide ada saya tampilkan buku pembelajaran tema 2. Dan yang kedua, gambar energi alternatif ada saya tampilkan. Dan yang ketiga, gambar sumber daya alam ada saya tampilkan di dalam slide tersebut. Pendekatan metode pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan pendekatan saintifik. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 4. 1. Penugasan. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, diskusi. Dan yang keempat, ceramah. Next. Di dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ada 3 bagian. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan ada 5 bagian. Yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kelas dilanjutkan dengan memimpin doa dari salah satu seorang siswa.
Atau guru menyuruh siswa untuk membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Dan yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan bermanfaat bagi tercapainya cita-cita. Dan yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya, dan guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Dan yang terakhir, pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 15 sampai 20 menit. Dan mempelajari buku-buku seperti Toko Dunia, Kesehatan, Kebersihan, Makanan Minuman Sehat, Cerita Inspirasi, dan Motivasi. Sebelum membaca buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Next. Pertanyaannya ada 4 bagian. Yang pertama, apa yang tergambar pada sampul buku? Yang kedua, apa judul buku? Yang ketiga, kira-kira ini menceritakan tentang apa? Dan yang keempat, pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Alokasinya 20 menit. Kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, berdiskusi. Di sini guru menyuruh siswa berdiskusi secara berkelompok. Dan satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Yang kemudian siswa disuruh untuk mengamati teks visual yang ada di buku siswa tersebut. Buku siswa sudah ada, saya tampilkan di slide tersebut. Next. Nah, setelah saya menyuruh siswa untuk mengamati buku yang ditampilkan atau buku yang ada di dalam mereka atau buku pegangan mereka, saya menanyakan tentang gambar apa yang kamu amati. Yang kedua, kemudian setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, tentang apa yang diceritakan gambar tersebut. Yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang mendukung alasanmu, atau critical thinking and problem formulation. Setiap kelompok akan menyampaikan jawabannya kepada kelompok sebelahnya. Kemudian, guru akan membahas satu persatu gambar di depan kelas. Kemudian, guru bisa menunjukkan siswa untuk menyampaikan jawabannya. Next. Terus, secara individu, siswa akan menuliskan gagasan pokok dari gambar yang telah diamatinya. Siswa akan menukar jawabannya kepada teman sebelahnya. Penilaian. Di sini guru untuk mencoba. Siswa sebagai pengantar untuk materi pemanfaatan matahari, guru membawa satu jenis tumbuhan dan memperlihatkan kepada siswa. Dan kemudian siswa diminta untuk mengamati tumbuhan tersebut dengan teliti. Setelah itu, siswa juga kemudian diminta untuk mengamati terangnya cuaca di pagi atau siang hari dari kaca jendela kelas. Kemudian, guru mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan ada 3 bagian. Kemudian, guru menyuruh siswa mengangkat tangan yang diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian, siswa mendiskusikan jawaban bersama guru secara klasikal. Setelah itu, guru memberikan penguatan bagi siswa tentang matahari, sumber kehidupan di bumi. Next. Kemudian, siswa mengamati gambar tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Ingatkan siswa untuk mengamati dengan teliti setiap detail pada gambar tersebut. Siswa juga diminta untuk mengilustrasikan tentang manfaat lain matahari selain yang telah tertera pada gambar. Kemudian, siswa diminta untuk mengubah gambar mereka ke dalam bentuk tulisan atau sebuah cerita. Kemudian, siswa diingatkan
kembali tentang manfaat panas matahari, yaitu menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Setelah itu, siswa digiring untuk dapat berpikir secara luas, dalam, dan kritis untuk dapat memahami hubungan antara matahari dengan kehidupan di bumi. Setelah itu, siswa melakukan percobaan untuk membuktikan penguapan zat cair oleh panas matahari berdasarkan instruksi yang terdapat di buku teks. Kemudian, next, saat menunggu proses percobaan, guru menyuruh siswa mengerjakan tugas membaca senyap teks pendek kisah Ali si biji energi yang terdapat di buku siswa tersebut. Kemudian, guru menyuruh siswa dan menuliskan manfaat matahari bagi kehidupan di bumi dalam bentuk peta pikiran. Setelah itu, siswa dibebaskan untuk membuat peta pikiran mereka dalam bentuk tulisan maupun gambar. Next. Nah, berikut gambar adalah contoh peta pikiran yang diharapkan dapat dimunculkan oleh siswa tersebut. Next. Kemudian, siswa dalam kelompok kemudian melanjutkan pengamatan hasil percobaan tentang pengaruh panas matahari pada zat cair di bumi. Setelah itu, siswa menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada objek benda berdasarkan hasil percobaan. Setelah itu, siswa menuliskan proses dan hasil percobaan dalam bentuk laporan. Next. Di dalam kegiatan berdiskusi, yang pertama, siswa mengamati gambar jagung yang terdapat di buku. Yang kedua, siswa berpasangan dengan teman di sebelah, kemudian mendiskusikan pertanyaan bacaan terkait materi tentang ketersediaan sumber daya alam atau critical thinking and problem formulation. Yang kedua, membaca. Di sini dalam kegiatan membaca ada tugas mandiri, ada 3. Guru dan siswa membaca senyap teks tentang jenis-jenis sumber daya alam. Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menuliskannya di buku. Yang ketiga, siswa secara berpasangan mendiskusikan jawaban mereka. Next. Guru memberikan penguatan yang telah disampaikan oleh guru. Next. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan menuliskannya di buku. Kemudian, siswa mendiskusikannya di dalam bentuk jawaban bersama temannya. Kemudian, siswa kembali diminta untuk menggambarkan penggunaan salah satu sumber daya alam yang patut dicontoh. Gambar mereka harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber alam dan usaha dan menjaga keberadaannya. Kemudian, siswa saling menyampaikan gambar mereka kepada seorang teman untuk diberikan masukan. Kemudian, siswa kemudian menjelaskan gambar tersebut ke temannya atau ke mereka dalam bentuk tulisan. Setelah itu, tulisan yang dibuat atau ditulis harus membuat sumber daya alam yang dipilih dan yang diperjualbelikan serta contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Alokasi waktu 140 menit dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah, di sini renungkan. Guru menyuruh siswa untuk melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Setelah itu, guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran pertama buku guru. Kemudian, kerjasama dengan orang tua. Guru menyuruh siswa diberi tugas untuk mengamati pemanfaatan sumber energi matahari yang terdapat di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kemudian, siswa menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk kolom yang tersedia. Setelah itu, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan yang terakhir toleransi. Yang terakhir,
salam dan doa penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Alokasi waktunya 15 menit. Next. Penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu pembelajaran pertama. Penilaian yang pertama yaitu teks visual. Kriteria penilaiannya ada 4, yaitu mengidentifikasi gambar, gagasan pokok, kosakata baku, kalimat efektif, dan sikap mandiri. Next. Di dalam mata pelajaran IPA, peta pemikiran dalam laporan hasil percobaan, siswa diperiksa menggunakan rubrik. Ya, jadi kriteria penilaian saya ada 4 bagian. 1, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, laporan. Yang ketiga, pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. Yang terakhir, sikap rasa ingin tahu. Next. Mata pelajaran IPS. Di sini saya menyuruh siswa menemukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik tentang alam, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi dinilai menggunakan rubrik. Kriteria penilaiannya ada 3, penyajian hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua, sikap peduli. Yang ketiga, sikap tanggung jawab. Selanjutnya, penilaian sikap siswa. Yang pertama, rasa ingin tahu, kerjasama, tekun, dan teliti. Yang terakhir, remedial dan pertanyaan. Saya membuat remedial ada 2 bagian, yaitu 1 pertanyaan dan yang kedua remedial. Sekian dari pemaparan RPK saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat atau pada saat saya mempresentasikan hasil daripada RPP saya minta maaf kepada Bapak Muhammad Idris selaku dosen kuliah saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.